Kesaksian para wali-wali agung kepada Sayyidina Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Termasuk di antara mereka yang menundukkan kepala kepada Syaikh Abdul Qadir Jailani, setelah beliau mengatakan, telapak kakiku di atas punggung para wali, yaitu Abdurrahman At-Tafsunaji, Abu Najib As-Sahrawardi yang mengangguk-anggukan kepalanya, ketika mendengar hal tersebut, seraya berkata, di atas kepalaku. Kemudian Musa Al-Zawli, Musa Al-Harani, Abu Muhammad bin Abdullah, Abu Umar, Utsman bin Marzuk, Abu Al-Karam, Majid Al-Kurdi, Suaid An-Najari, Ruslan Ad-Dimaski yang menundukkan kepalanya di Damaskus seraya berkata kepada para muridnya, Allah memiliki mutiara, yaitu orang yang minum dari lautan Al-Quds dan duduk di permadani marifat, serta menyaksikan rahasia kemahagungan rububiyah, ketuhanan, dan kemahabesaran wahdaniyah, ketunggalan. Sifat kemanusiaannya lenyap saat menyaksikan kemahabesarannya, kibriya, eksistensinya, wujud, lebur saat menyaksikan kewibawaannya. Maka dipakaikan kepadanya jubah keacuhan terhadap dunia, dan ditempatkan di puncak tangga al-inayah hingga akhirnya beliau mencapai makom yang telah ditentukan, dan didudukan di puncak ruh al-azali. Dia berbicara dengan hikmah dari lembaran-lembaran cahaya, bercampur dengan kepekatan rahasianya, hilang kesadarannya ketika berada di hadirat Allah, dan tidak pernah terputus dengan Allah ketika ia kembali sadar. Berdiri dengan penuh rasa malu, berbicara dengan tawadu, mendekatkan diri dengan penuh kerendahan, berbicara dengan kemuliaan, baginya ucapan selamat dan salam terbaik adalah yang berasal dari Tuhannya. Apakah di dunia ini ada seseorang yang memiliki ciri seperti itu? Tanya seseorang kepada beliau. Ada, dan Syaikh Abdul Qadirlah pemimpin mereka, jawab beliau. Di Maroko, Maghrib, Syaikh Abu Madian, setelah mendengar pernyataan Syaikh Abdul Qadir, beliau memanjangkan lehernya dan berkata, benar, dan aku salah seorang dari mereka. Ya Allah, aku bersaksi kepadamu dan kepada para malaikatmu, bahwa aku mendengar, dan aku patuh. Begitu juga dengan Syaikh Ahmad Arifai, ketika itu beliau sedang berada di majelisnya untuk mengajar muridnya. Tiba-tiba Syaikh Ahmad Arifai berteriak seraya berkata, di atas pundakku. Benar, aku mendengar dan patuh. Ketika ditanyai oleh seorang muridnya mengenai hal tersebut, Syaikh Ahmad Arifai berkata, saat ini Syaikh Abdul Qadir di Baghdad telah mengatakan, kedua telapak kakiku ada di atas pundak seluruh para wali Allah. Para wali-wali agung memiliki sanad yang tersambung ke Tuan Mulia, Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, Al-Ustadz Al-Adzom, Al-Qutub Ar-Robbani, Sultanul Alawin, mendapatkan hirqoh kewalian dari Syekh Abu Madian Syuaib Al-Maghribi, di mana hirqoh tersebut berasal dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wali kutub Syekh Ahmad Badawi, Syekh Abil Hasan Asyadzili, dan Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, ketiga-tiganya berguru kepada Al-Ghaus Al-Maktum, Syekh Abdullah bin Mashis. Dan Syekh Abdullah bin Mashis adalah murid langsung Syekh Abu Madian Syuaib. Dan Syekh Abu Madian adalah salah seorang wali yang meletakkan pundaknya di kaki Syekh Abdul Qadir, ketika beliau mengucapkan, Qodami ala rokobati kulli wali, kakiku berada di atas pundak seluruh wali Allah. Syekh Muhammad bin Abdul Karim Saman Al-Madani, mendapatkan futuh sesudah ditemui Syekh Abdul Qadir dalam kholwatnya kemudian diberikannya jubah putih. Asy-Syaikh Al-Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi, sebelum beliau lahir, ayah beliau bertemu Syekh Abdul Qadir di musim haji, lalu minta didoakan kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan keturunan yang solih, maka lahirlah bayi Asy-Syaikh Al-Akbar Ibnu Arabi. Syekh Mustafa bin Kamaluddin bin Ali Al-Bakri Asy-Siddiqi, Sohibut Thoriqah Kholwatiyah, adalah murid Syekh Syihabuddin Abi Hafs Umar As-Suhrawardi Al-Baghdadi, penulis kitab Awariful Ma'arif. Dan beliau Syekh As-Suhrawardi adalah murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Ahmad Ar-Rifai, Sohibut Thoriqah Rifayah,
hidup sezaman dengan Syekh Abdul Qodir, dan meletakkan pundaknya dengan penuh tadzim di bawah kaki Syekh Abdul Qodir di saat beliau mengucapkan Qodami ala rokobati kulli wali. Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi mendapatkan futuhnya sesudah Nabi Khidir mempertemukannya dengan Syekh Abdul Qodir. Kemudian Tuan Syekh memberi isyarat dengan jari tangan kanannya ke arah dada Syekh Bahauddin. Lalu beliau mentalkin Ismul Adzam pada hati Syekh Bahauddin. Maka masyhurlah thariqah Naqsyabandiyah. Syekh Abdul Karim Al-Jili mengatakan, tidak ada seorang wali pun yang lebih agung, lebih tinggi, dan lebih mulia makomnya, baiatnya, dan sirnya, daripada Syekh Abdul Qodir Al-Jailani, baik dari golongan mutaqaddimin maupun mutaakhirin hingga hari kiamat. Para aulia as-solihin yang hidup sesudah beliau, setiap menyebut beliau selalu disertai pujian tadzim dengan menyebut gelar beliau Sultanul Aulia, dan tidak segan-segan mengatakan, ana fi khidmatihi, aku berada dalam pelayanan kepada beliau. Bahkan setiap hendak membaca aurat pun memulai dengan mengatakan, Alaniyati Syekh Abdul Qodir Al-Jailani. Dalam kitab Al-Fuyudat Ar-Robbaniyah disebutkan, seluruh ulama telah ijma sepakat atas kewalian Syekh Abdul Qodir radhiyallahu anhu, tanpa ada satupun yang menyelisihkannya. Keagungan, kesempurnaan dan ketinggian makom Syekh Abdul Qodir disaksikan dan diakui oleh seluruh golongan. Sepenuh hidup Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diperuntukkan kepada Allah dan Rasul-Nya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani telah menyerahkan dirinya kepada Allah. Malam beliau lalui dengan sedikit atau bahkan tak tidur sama sekali untuk tahajud dan tafakur. Sebagai pengikut setia Rasulullah, beliau gunakan waktu siangnya untuk mengabdikan diri kepada umat manusia. 3 kali dalam seminggu beliau berceramah di hadapan ribuan orang. Setiap pagi dan sore beliau mengajar tafsir, hadis, tauhid, fikih, dan tasawuf. Usai sholat zuhur, beliau mengisi waktu dengan memberi nasihat kepada umat, baik pengemis maupun raja, yang datang dari belahan dunia. Sebelum maghrib baik ketika hujan maupun cerah, beliau telusuri jalan-jalan untuk membagikan roti kepada kaum fakir. Karena berpuasa nyaris sepanjang tahun, beliau hanya makan sekali dalam sehari setelah sholat maghrib dan tak pernah sendirian. Para pelayan beliau berdiri di depan pintu, seraya bertanya kepada setiap orang yang lewat, apakah mereka lapar dan meminta mereka untuk makan bersama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Menjelang wafatnya sang raja wali tertinggi, dari seluruh rajanya wali Allah, Sultanul Aulia, Qutbir Robbani, Sayyidinal Ghaus Al-Adzam, Syekh Muhyiddin, As-Said, As-Syarif, Al-Habib Abdul Qodir Al-Jailani, Al-Hasani, Al-Husaini. Menjelang akhir hayat Syekh, malaikat Israel datang mengunjungi Syekh di kala matahari akan terbenam keperaduannya. Malaikat Israel itu datang membawa surat dari Allah Azza wa Jalla, buat Syekh dengan alamat sebagai berikut. Yashilu hadzal maktubu, minal muhibbi ilal mahbubi, surat ini dari Zat yang Maha Pengasih, disampaikan kepada wali yang dikasihi. Kemudian surat tersebut diterima oleh putranya, yang bernama Sayyid Abdul Wahab. Setelah diterima, masuklah dia bersama malaikat Israel. Sebelum surat dihaturkan kepada Syekh, beliau sudah mengerti bahwasanya beliau akan pindah ke alam ului, alam tinggi yakni meninggal dunia. Syekh berkata kepada putra-putranya, jangan terlalu dekat, supaya menggeser agak jauh, karena lahiriahnya aku bersama-sama dengan kamu, sedang batiniahnya aku bersama dengan selain kamu, dan supaya diperluas ruang ini, karena hadir selain daripadamu, tunjukkan sopan santunmu. Siang dan malam harinya, tak henti-hentinya beliau mengucapkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ghafarallahu li walakum, tabawullahu alayya wa alaikum. Bismillahi goiri mudiina. Dan membaca, Wadhulu fi syafi awali, idzan ajiu ilaikum, rifkon rifkon, wa alaikumussalam ajiu ilaikum. Dan dibaca, Kifu atahul haku, wa sakaratul mauti. Beliau berpesan,
Jangan ada yang menanyakan apapun kepadaku, karena aku sedang bolak-balik dalam lautan ilmunya Allah. Lalu dibacakan. Ista'antu bila ilaha illallahhu subhanahu wa ta'ala, wal muhil ladzi la yahsyal fautu. Subhana man ta'azzaza, bil kudrati wa kohri, ibadahu bil mauti, la ilaha illallahhu subhanahu wa ta'ala, wal hayyil ladzi la yahsal gausu, subhana man ta'azzaza, bil kudrati wa kohri, ibadahu bil mauti, la ilaha illallahhu Muhammadur Rasulullah ta'azzaza, Allahu. Terdengar suaranya nyaring, lalu suara lembut tidak terdengar lagi, dan meninggallah Tuan Mulia Sultannya seluruh wali. Ruh beliau pun pergi meninggalkan jasad beliau. Semoga Allah meridai ruh beliau dan ruh beliau memberi barokah kepada kita semua. Syekh wafat pada malam Senin ba'da Isya. Pada tanggal 11 Rabiul Akhir tahun 561 Hijriah, 1166 Masehi, pada usia 91 tahun. Beliau telah menyusun banyak karya dalam bidang usul fikih, tasawuf dan hakikat. Di antara karya-karyanya adalah 1. Igosa al-Arifin wa Goyah Muna al-Washilin, pertolongan untuk ahli marifat dan tujuan ideal para ahli marifat. 2. Aurat al-Jailani wa Editati, beberapa wirid dan doa-doa Syekh Abdul Qadir al-Jailani. 3. Adab al-Suluk wa al-Tawassul ila Manazil al-Muluk, adab penempuhan ruhani menuju kerajaan ilahi. 4. Tufat al-Muttaqin wa Sabil al-Arifin, persembahan orang-orang bertakwa dan jalan para ahli marifat. 5. Jala al-Khotir fi al-Batin wa al-Zohir, penampakan hati tentang yang batin dan zohir. 6. Risalah al-Gausiyah, risalah wali Gaus, tingkatan wali di bawah kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 7. Risalah fi al-Asma, al-Ashim li al-Torik ila Allah, risalah tentang beberapa nama Allah guna menuju kepadanya. 8. Al-Gunyah li al-Tolib al-Haq, rasa kecukupan bagi para pencari al-Haq. 9. Al-Fatur Robbani wal Faidur Rohmani. 10. Sitin Majalis. 11. Hizbul Rajawal Intiha. 12. Al-Hizbul Kabir. 13. Ad-Du'al Aurat Al-Fatihah. 14. Ad-Dua Al-Basmalah. 15. Al-Fuyudat Robbaniyah. 16. Miraj Latif Al-Ma'ani. 17. Yawakit Hikam Sirul Asror. Di antara wasiat dan nasihat Syekh Abdul Qadir al-Jailani, ikutilah sunnah Rasul dengan penuh keimanan, jangan mengerjakan bid'ah, patuhlah selalu kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya, janganlah melanggar. Junjung tinggi tauhid, jangan menyekutukan Allah, selalu sucikan Allah, dan jangan berburuk sangka kepadanya. Pertahankanlah kebenarannya, jangan ragu sedikit pun. Bersabarlah selalu, jangan menunjukkan ketidaksabaran. Beristiqomahlah dengan berharap kepadanya, bekerja samalah dalam ketaatan, jangan berpecah belah. Saling mencintailah, dan jangan saling mendendam. Tabir penutup kalbumu, tak akan tersibak selama engkau belum lepas dari alam ciptaan, tidak berpaling darinya dalam keadaan hidup selama hawa nafsumu belum pupus, selama engkau melepaskan diri dari kemaujudan dunia dan akhirat, selama jiwamu belum bersatu dengan kehendak Allah Azza wa Jalla dan cahayanya. Jika jiwamu bersatu dengan kehendak Allah dan mencapai kedekatan dengannya lewat pertolongannya. Makna hakiki bersatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah berlepas diri dari makhluk dan kedirian, serta sesuai dengan kehendaknya tanpa gerakmu, yang ada hanya kehendaknya. Inilah keadaan fana dirimu, dan dalam keadaan itulah engkau bersatu dengannya, bukan bersatu dengan ciptaannya. Sesuai firman Allah Azza wa Jalla, tak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Dan dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Syekh Abdul Qadir telah berwasiat kepada putranya yang bernama Abdul Rozak. Beberapa wasiatnya diantaranya. Wahai anakku, semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya bagimu, dan segenap kaum muslimin. Wahai Ananda, ayah berwasiat bertakwalah kepada Allah.
Pegang syaro dan laksanakan dengan sebaik-baiknya dan pelihara pula batas-batas agama. Ketahuilah bahwa torekatku dibangun berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya kamu berjiwa bersih, dermawan, murah hati, dan suka memberi pertolongan kepada orang lain dengan jalan kebaikan. Kamu jangan bersikap tegar hati, atau berlaku tidak sopan. Sebaiknya kamu bersikap sabar, dan tabah menghadapi segala ujian dan cobaan, serta musibah yang dihadapimu. Hendaknya kamu bersikap suka mengampuni kesalahan orang lain, dan bersikap hormat pada sesama ikhwan dan semua fakir miskin. Jaga dan pelihara olehmu kehormatan guru-guru. Dan berbuat baiklah jika kamu bertemu dengan orang lain. Beri nasihat yang baik bagi orang-orang besar tingkat kedudukannya, demikian pula bagi masyarakat kecil di bawahmu. Jangan dibiasakan suka berbantah-bantahan dengan orang lain, kecuali dalam masalah agama. Ketahuilah bahwa hakikat kemiskinan secara agama berupa ketidakbutuhan akan ciptaan, semisal diri. Tasawuf dicapai lewat kelaparan dan pantangan dari hal-hal yang disukai dan dihalalkan, dan pribadi yang bersikap tidak banyak bicara apalagi besar mulut. Jika kamu berhadapan dengan orang miskin, jangan berpintar diri. Jangan dimulai dengan ilmu, sebab unjuk ilmu membuatnya tak senang, dan ia akan jauh darimu. Sebaliknya, hendaklah dimulai dengan kasih sayang, bersikap lembut karena kelembutan membuatnya senang dan lebih dekat padamu. Tasawuf itu dibangun di atas kerangka landasan yang kokoh pada 8 hal yakni: 1. Kedermawanan. 2. Ridho pasrah, merasa senang menghadapi kegetiran kodo dan kodar. 3. Sabar. 4. Isyarat memberi petunjuk. 5. Mengembara melanglang buana. 6. Berbusana wal bulu. 7. Pelintas rimba belantara rimbawan, dan 8. Fakir bersahaja, sederhana. Kedelapan nilai moral itu telah dimiliki oleh 1. Kedermawanannya Nabi Ibrahim alaihi salam. 2. Keridoan, kepasrahannya Nabi Ishak alaihi salam. 3. Kesabarannya Nabi Ayub alaihi salam. 4. Isyaratnya Nabi Zakaria alaihi salam. 5. Berlanglang buananya seperti Nabi Yusuf alaihi salam. 6. Berbusana wol seperti Nabi Yahya alaihi salam. 7. Rimbawannya Nabi Isa alaihi salam, dan 8. Kefakiran, kesederhanaannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila kamu berkumpul bersama-sama dengan orang kaya, perlihatkan kegagahan dan keberanianmu, namun sebaliknya perlihatkan kerendahan hati bila kamu berkumpul dan bergaul dengan orang miskin. Hendaknya kamu mengikhlaskan diri dalam setiap laku perbuatan dan kegiatan. Seharusnya bermudawamah zikrullah, artinya tiada putus-putusnya mengingat Allah. Kamu jangan berprasangka buruk kepada Allah dalam segala situasi dan kondisi apapun. Demikian pula harus berserah diri kepada Allah dalam segala tindak perbuatan. Jangan menggantungkan diri kepada orang lain, percayalah kepada kemampuan dirimu sendiri, baik terhadap keluarga maupun teman sejawat. Layani, dan selalu perhatikan para fakir miskin, terutama dalam 3 hal yakni: pertama, bersikap tawadu, merendahkan diri. Kedua, berbudi pekerti yang baik dan mulia, dan ketiga, kebeningan hati, dan mengekang hawa nafsu, agar kelak kamu menjadi hidup. Perhatikan olehmu, bahwa yang paling dekat kepada Allah ialah orang yang berbudi pekerti yang luhur. Dan amal yang paling utama, ialah memelihara hati dari melirik kepada yang lain, selain hanya kepada Allah saja. Bila kamu bergaul bersama orang miskin, berwasiatlah dengan jalan kebenaran dan kesabaran. Tentang masalah dunia, kiranya cukup bagimu 2 hal. Pertama, bergaul dengan orang miskin. Kedua, menghormati wali. Selain daripada Allah, segala sesuatu itu jangan dipandang cukup. Menyerang di bawahmu adalah pengecut, berlagak gagah terhadap sesama, adalah lemah, dan berlaku sombong kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya, menunjukkan ketidaksopanan. Ketahuilah, bahwa tasawuf dan fakir merupakan dui tunggal kebenaran yang hakiki, bukan bercanda atau main-main.
Oleh karena itu jangan dicampur dengan bercanda. Sekianlah wasiat ayahanda padamu. Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya padamu dan pada murid-muridku atau siapapun yang mendengar wasiat yang disampaikan ini. Semoga dapat mengamalkannya dengan diiringi keagungan dan syafaat junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Amin ya Robbal Alamin. على الكفي صلاة الله على الشفيع سلام الله سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلواء يا الله بمحيي الدين خلصنا من البلواء يا الله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله لأجل الله وكونوا عوننا لله حتى نحظى بفضل الله وكونوا عوننا لله حتى نحظى بفضل الله ويا أقطاب ويا أنجاب ويا سادات ويا أحباب ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله فيا ربي بسادتي تحقق لي إشاراتي عسى تأتي بشاراتي ويصفو وقتنا لله عسى تأتي بشاراتي ويصفو وقتنا لله بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والأين بنور الوجه يا الله وطمس الكيف والأين بنور الوجه يا الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا
شفيع الخلق عند الله ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله على الكفي صلاة الله على الشفي سلام الله سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلواء يا الله بمحيي الدين خلصنا من البلواء